Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ketemu lagi bersama kita di Cakap Warung Kopi. Lagi-lagi malam ini adalah malam Jumat. Memang udah jadi jadwal malam Jumat. Malam Jumat. Malam wajib Malam dengar wajib. podcast kita ya. Sebetulnya uploadnya nggak malam Jumat. Kitanya yang nongkrongnya malam Jumat. Dan alhamdulillah hari ini kita udah memasuki bulan suci Ramadan tahun 2023. Hari ini puasa yang pertama alhamdulillah lancar. Dan malam ini setelah sholat taraweh kita nongkrong lagi, mau cakap-cakap lagi di sini. Melanjutkan tentang dari Islam sampai Melayu. Yang kemarin udah ada part 1, part 2. Dan sekarang kita masuk part ketiga. Dan akan kita rangkum, kita ringkaskan, kita selesaikan di part ketiga. Jadi untuk yang selanjutnya kita ke materi yang lain. Ya kan? Gitu Pak, Bang Edwin? Betul. Oh, pas sekali lah. Harus kita tuntaskan ini. Ya, jadi cerita yang kemarin sampai mana kita cerita Bang Edwin? Pada hikayat penggunaan kata naga ya kalau nggak salah. Berarti Oke. Putri Hijau tuh. Iya, Putri Hijau juga. Ya, Pak Win ya? Ya, Putri Hijau. Pak, mic-nya. Ya, Oke, Putri Hijau. Itu dah. Putri Hijau dengan segala apa namanya Pak? Saudaranya. Saudaranya Putri Hijau yang paling tua itu Mambang Yazid yang menjadi naga dalam iya, itu. hikayatnya Iya. dan Indra Sakti Oke, itu yang meriam. yang jadi meriam. Yang jadi meriam. Oke, sekarang ya Bang Edwin langsung aja kita minta ke Pak Win cakap. Oh, bisa. Biar nggak lama-lama kali Ya, kita ya kan. mempersingkat durasi kita ya. Iya. Jadi gimana Pak, kemarin cerita kita sampai ke Putri Hijau dan saudara-saudaranya, dan kami berharap malam ini kita selesai mengkorelasikan bagaimana Islam dan Melayu, khususnya Melayunya Langkat aja kita cerita, kampung kita Pak. Iya. Baik. Oke, yuk Pak. Ya, baik. Jadi setelah hikayat Putri Hijau itu akhirnya dalam hikayat tersebut naga mengambil keranda Putri Hijau, maka takluklah kerajaan Haru II pada saat itu, maka diletakkanlah panglima perang Gocah Pahlawan atau disebut Lebah Hitam, ya, Laksamana Kuda Bintan menjadi raja pertama, sultan pertama yang ada di Delhi. Nah, untuk sebenarnya untuk mengontrol supaya Haru tidak lagi kembali balik gagang, ya, kembali kepada kerajaan lamanya. Nah, lalu bagaimana nasib daripada keturunan daripada Haru, yang mana di sana ada Dewa Syahdan. Dewa Syahdan ini memiliki anak tadi, salah satunya adalah Indra Sakti. Indra Sakti ini punya keturunan yang disebut yang dinamakan sebagai Raja Abdullah. Raja Abdullah inilah yang terkenal dengan Mahrum Guri. Mahrum Guri ini mendirikan kerajaan di daerah kota Rantang, yaitu Hamparan Perak. Hamparan Perak hari ini Pak. Hamparan Perak hari ini kota Rantang, dan beliau memiliki 3 orang anak. Yang pertama itu Dewi Tahrul, yang kedua itu Raja Kahar, dan Tan Husin. Tan Husin ini nanti yang membuka daerah Bahoro. Ya, Dewi Tahrul ini nanti ada hubungannya kepada kerajaan di Malaysia. Dan Raja Kahar ini membuka kerajaan baru, memindahkan lagi kerajaannya dari kota Rantang ke daerah Canggang atau Hinai Kiri sekarang. Raja Kahar ini. Nah, di masa inilah kurang lebih tahun 1750 tarikh waktunya. Dan ini yang menjadi hitungan tarikh daripada ulang tahun Kabupaten Langkat saat ini. 1750. 1750. Nah, ketika dia memindahkan kerajaan dari kota Rantang ke daerah Hinai Kiri, ini disebut sebagai kerajaan kota dalam. Nah, muncul sebuah cerita yang lain dari dalam cerita Melayu juga. Di
tahun yang sama terjadilah keributan yang ada di daerah Patani Darussalam. Jadi Patani ini juga salah satu kerajaan Melayu yang dulu disebut sebagai Langkasuka. Thailand. Ya, Thailand. Oh, Thailand pada saat ini. Ya, Langkasuka. Langkasuka ini berbatasan dengan Siam. Dulu merupakan kerajaan yang Buddha ya, juga Buddha. Beragama Buddha. Dan rajanya itu namanya adalah Piatu Kerup Mahayana Kota Mahligai. Yang akhirnya raja ini masuk Islam. Ya, masuk Islam, dia menjadi digelar sebagai Sultan Ismail Shah, Raja Patani yang pertama. Nah, memindahkan kerajaannya dari daerah pegunungan ke daerah pantai. Dan pada saat di masa beliau, bertumbuhlah kerajaan ini menjadi jaya karena dia berada di daerah pesisir pantai dengan pelabuhan-pelabuhan besarnya. Nah, di masa ini Patani sangat jaya. Patani Melayu Islam itu sangat jaya. Ya, dengan sejumlah nama, ada namanya Raja Kerenceng Emas, terus ada Raja Biru, ada Raja Hijau, ya, sampai akhirnya ke Ratu Kuning. Ratu Kuning ini yang menjabat terakhir kali di Patani atas nama Patani. Nah, ketika Raja Kuning ini menjabat, maka terjadilah serangan daripada Siam. Terjadi perang besar-besaran yang mengharuskan mereka harus berpindah dari daerah kekuasaannya, pindah ke daerah perbatasan dengan Kelantan. Di sana meninggallah raja atau Ratu Kuning. Dengan jatuhnya Ratu Kuning meninggal, maka takluklah kemari kerajaan Patani. Dan diserahkanlah kerajaan itu kepada yang namanya Datuk Pangkalan Tua. Datuk Pangkalan Tua ini sebenarnya adalah penghunjukan daripada Siam supaya ini Patani ini takluk kepada dia. Tetapi karena adanya rongrongan dari pihak kerajaan Siam yang dalam hal ini Buddha terhadap mayoritas Muslim yang ada di Patani, itu Datuk Pangkalan Tua itu memberontak kepada Siam. Nah, jatuhnya Datuk Pangkalan Tua akhirnya menggeser, berpindah ke daerah Reman. Nah, di sana di Reman dia memiliki anak. Anak Pangkalan Tua itu namanya Long Bahar. Itu nanti kita lihat ada silsilah di kedatukan Hinai, nanti kita lihat ada namanya Long Bahar. Long Bahar ini punya anak namanya Long Nuh. Dan ini dikatakan sebagai panglima besar Long Bahar, ya. Datuk Pujut nanti ada di situ namanya Long Abdurrahman. Nah, Long Nuh ini pendekar besar. Pada saat itu dia punya istri, ada 2 orang istrinya. Yang pertama itu dia punya anak 3. Ada Long Ni, ada Long Lembut, ya. Ada apa namanya, Nik Halus. Nah, terus dia punya istri satu lagi yang ini berkhianat kepada dia. Dan itu diketahui sama menantunya. Menantu daripada Long Nuh tadi, ini adalah panglima perang dari kerajaan Siam. Masuk Islam dan membocorkan rahasia bahwasanya kerajaan yang ada di Reman yang dikuasai sama dipimpin oleh Long Nuh itu akan diserang. Bocorlah rahasia itu. Dan beliau meminta kepada anak istrinya, cucunya untuk melarikan diri dari sana. Maka melarikan dirilah mereka dari Reman, berbatasan dengan Kelantan, ke daerah kita dari Sumatera. Begitu. Nah, dia sendiri mati sampiuh karena dia mempertahankan kerajaannya, karena ini Long Nuh ini dikatakan raja yang sangat sakti. Walaupun dia bisa menguasai alam-alam gaib dan macam-macam lah dalam cerita hikayatnya nanti.
tapi dia meninggal mempertahankan kerajaannya. Nah, lalu bagaimana lanjutan kerajaan mereka ini? Nah, mereka ini akhirnya kita ketahui berada di daerah Hinai Kiri keluarganya. Secanggang sih. Sanggang. Secanggang. Nah, di situ kita langsung mendengar ada yang namanya Datu Imam Sutan sebagai pendiri Kampung Hinai. Yang kalau kita lihat dari makam kuburannya masih ada kita jumpai di Kampung Hinai, itu tarikh waktunya 1825. 1825. Hinai Kiri ya Pak? Hinai Datu Imam ya, nah, Hinai Kiri akhirnya nanti berkembang ke Hinai Kanan. Karena dulu nggak ada Hinai Kiri, Hinai Kanan. Oh. Yang ada Hinai. Satu Ketika orang berlayar dari Tanjung Pura, kalau turun di kiri namanya Hinai Kiri, kalau turun di kanan Hinai Kanan. Oh. Awalnya di kiri, akhirnya menyeberang berkembang juga di sebelah kanan kampung itu. Iya. Seperti itu. Karena dibatasi oleh sungai itu Pak ya. Ya. Kiri kanan gitu. Nah, Datu Imam Sutan inilah yang melanjutkan keilmuan daripada keturunannya, yaitu Datuk Lidah Hitam. Di mana posisi Datuk Lidah Hitam? Kan gitu. Kalau kita tengok dari hikayat Datuk Lidah Hitam ini, kok bisa berasal daripada Padang? Ada yang mengatakan berasal dari Padang apa? Dari Siam, dari Patani. Patani. Jadi sebenarnya keturunan daripada Long Nuh tadi itu singgah dulu ke Padang. Jadi Datuk Lidah Hitam itu belajar lintau di Padang, dan dari lintau inilah yang dibawa tadi ke Kampung Inai. Makanya di Kampung Hinai dibilang banyak pendekar. Ya, gitu, Pak, ya? Kampung Pendekar. Kampung pendekar. Kampung Hinai. Kenapa Kampung Inai? Karena dulu Imam Sutan itu ya membawa pohon Inai itu dari Mekah. Karena dulu Inai ini dipakai sebagai obat penyembuh luka. Ketika dulu pendekar suka tikam-tikaman, perang, bertarung, obatnya itu daun Inai. Dan dia juga sebagai anti racun. Ketika dulu Inai itu banyak racun yang bertebaran, maka ditanamlah Inai di pinggir-pinggir sungai, maka dikatakan benteng Inai, untuk menghilangkan racun yang ada di kampung itu. Jadi manfaat pohon Inai ini luar biasa. Kalau kita tengok itu dalam hadis, dan hadis-hadisnya cukup banyak menjelaskan tentang pohon Inai ini. Makanya dia adalah salah satu tumbuhan yang masuk ke dalam hadis Rasulullah. Maka dikatakan Kampung Hinai. Nah, berkembanglah di sana Datu Imam Sutan mendirikan kampung ini, melanjutkan dari Datu Lidah Hitam keilmuannya, yaitu Kampung Lintau, silat lintau tadi. Nah, Datu Imam Sutan ini masuk ke dalam Datu 4 suku. Kan gitu. Lalu apa hubungannya lagi nanti mereka dengan Aceh? Datuk Imam Sutan itu memiliki istri namanya Encek Biru. Encek Biru itu adalah anak daripada Bandar Gunung. Bandar Gunung itu anak daripada Tengku Baka. Tengku Baka itu anak daripada Malim Dagang dari Aceh. Jadi kalau kita lihat daripada silsilah nanti yang ada di tanah, di darah-darah kesultanan yang dari Langkat ini, itu memiliki 3 silsilah. Silsilah dari Patani 1, silsilah daripada Malim Dagang Aceh 1, dan silsilah daripada Haru. Ada 3 pendekar di sana, ada 3 darah keturunan orang-orang besar yang ada di Langkat ini. Makanya wajar Amir Hamzah nanti mengatakan bahwasanya Pati keturunan Panglima, Pangtang Pati berlindung di balik nikah sejak Sumpah Pemuda. Pati ingin merdeka karena memang dia adalah memiliki darah 3 Panglima di dalam dirinya. Nah, kembali kita kepada cerita tadi. Nah, jadi mau minta untuk adanya suaka perlindungan ketika mereka dikejar-kejar oleh kerajaan Siam, maka singgahlah mereka berada di daerah Kota Dalam. Kota Dalam tadi berkembang tadi di Kampung Hinai, yang salah satu mendukung pendirian Kota Dalam. Maka berkembanglah Kota Dalam, Jentera Malai yang di seberangnya, ya Jentera Malai, dan akhirnya inilah cikal bakal berdirinya Kesultanan Langkat. Iya. Nah, lalu apa hubungannya dengan Langkat? Hubungannya dengan Langkat bahwasanya nanti anak daripada Imam Sutan, ada putrinya yang kedua, anak keduanya, itu namanya Siti Maryam. Siti Maryam itu adalah istri pertama Sultan Musa, yang merupakan atu, andung
daripada Amir Hamzah. Itu yang akan menjadi permaisuri Kesultanan Langkat. Nah, jadi kalau kita tarik bagaimana hubungannya dengan Islam, Melayu tadi yang dari part pertama, part kedua kita bawa. Iya. Akhirnya Imam Sultan itu membawa ajaran agama Islam yang kokoh untuk Kampung Hinai.